segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita sepenuhnya untuk Dia. Karena kita tahu bahwa saat-saat inilah saat yang kita rindukan. Kita ketemu muka dengan Tuhan kita. Kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Tetap pada syat Dia. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya
bagi dia. Sembah dia, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu,
mendengar nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Siapakah kami Tuhan yang hanya kecil, sangat kecil di hadapan-Mu. Bahkan jauh lebih kecil daripada laut dan gunung yang Kau ciptakan. Tidak selayaknya kami Tuhan berdiri di hadapan. Namun Kau Tuhan melayakkan kami. Namun Kau Tuhan mengangkat kami menjadi anak. Bahkan kekasih jiwa-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi kebanggaan kami. Karena kami adalah anak-anak umat ketebusan. Saatnya kami mau beribadah kepada Engkau. Mengabdikan hidup kami bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Layakkan kami Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami, bahkan seluruh keberadaan kami. Untuk mengasihi Engkau, untuk melayani Engkau, untuk mengagungkan Engkau. Untuk menyembah nama di atas segala nama. Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Siap Tuhan. Pimpin dari awal sampai akhir. Roh Kudus kuasai kiranya tempat ini, hati kami, pikiran kami, sehingga kami fokus kepada Engkau. Menjadikan Kau pusat daripada setiap penyembahan kami pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua jemaat Tuhan yang siap kita katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri saudara sekalian. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang besar dan ajaib. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Karena menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan,
Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Lagu ini katakan Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. Dan kita percaya bahwa bukan hanya kita menyanyikan lagu ini, tetapi kita mengalami. Di awal pujian dikatakan, ku bersuka atas perbuatanmu. Perbuatan siapa? Allah kita. Minggu-minggu ini, bulan ini kita menerima kebenaran firman Tuhan tentang siapa Allah kita. Allah yang adil, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Biarlah itu kita rasakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merasakan bahwa kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa, kita bisa nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena disitulah iman Kristen kita diuji ketika kita di kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita hanya sekedar di gereja atau di kehidupan sehari-hari kita merasakan bahwa pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dan dipersilahkan kepada petugas kolekta untuk membawa persembahan bagi pekerjaan nama Tuhan. Antara segala
sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin, amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin, mengajari kita, memampukan kita untuk mengerti firman. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyanyikan pujian ajar ya. Haleluya. Yesus. Ku mengerti segala rencanamu, ajak ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajak ku berharap hanya padamu. Ajaib segala rancangan-Mu ya Bapa. Amin.
ini dengan segenap hati kita. Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami telah memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Kami telah menyembah Engkau. Sebab Kau yang layak disembah dan ditinggikan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan perkataan-Mu Bapa, firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu yang menjadikan kami hidup Tuhan. Amin Yesus. Bukan hanya roti makanan kami. Tetapi Tuhan, dari firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi makanan sejati kami. Jadi kekuatan kami. Ajari kami Bapa untuk mengerti setiap rencana-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mengerti setiap perkataan-Mu melalui firman-Mu. Karena kami tahu ini adalah tuntunan bagi kami. Berkati ya Tuhan hamba-Mu,
menyampaikan kebenaran firman, pakai kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Siap mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kebenaran ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada siang hari ini kita boleh bersama-sama untuk ada di tempat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa masa-masa sekarang bukanlah masa yang gampang untuk kita lalui. Tetapi hari-hari ini kita diajarkan lewat firman Tuhan, supaya kita lebih mengenal siapakah Allah kita yang kita sembah dan yang kita muliakan. Karena tahun ini adalah kita akan imani bahwa tahun pertolongan Tuhan. Ada hal-hal yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan buat setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya dan berharap kepada Dia. Amin. Tahun ini adalah tahun berkat. Amin. Tahun ini adalah tahun kemuliaan buat kita semuanya. Karena kita mengandalkan Tuhan yang baik. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang Allah yang maha tinggi. Tuhan yang maha melihat. Kita sudah diajarkan minggu-minggu yang lalu pengenalan akan Allah kita. Betapa luar biasanya Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Kita harus kuat, kita harus kenal Dia. Karena Dia, Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita akan belajar tentang Allah yang adil. Firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu kita kenal Allah yang adil. Yehova Tsidkenu. Artinya adalah Tuhan keadilan dan Tuhan kebenaran kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah ada keadilan di dunia ini? Kalau kita melihat mungkin di dalam kehidupan kita rasakan sulit untuk mencari keadilan yang sebenarnya. Sebagai orang tua sendiri kita mungkin tidak adil kepada anak-anak kita. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan cerita bagaimanakah seorang ibu yang tidak adil kepada anaknya. Yang satu dikasih bagian yang banyak, yang satu tidak mendapatkan bagian. Sehingga anak yang tidak mendapatkan bagian mengalami sakit hati kepada mamanya. Dan beberapa waktu yang lalu saya dilihat tayangan di YouTube oleh Yohana anak saya. Dia memperlihatkan seorang anak kecil, dua anak yang kembar. Ketika diberikan mangkok oleh mamanya, orang tuanya, yang satu ada kue sedikit, yang satu mendapatkan kue yang banyak. Dan ketika mereka sama-sama menerima bagian itu, yang mendapatkan bagian yang banyak tetap cuek aja sama saudara kembarnya. Yang mendapatkan bagian cuma sedikit. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih, tidak ada berbagi dengan yang lain. Ketika dia mendapatkan banyak, dia tidak memberikan bagiannya yang banyak itu kepada saudara kembarnya. Dan apa yang terjadi, yang dirasakan oleh anak kembar yang kecil ini. Ketika dia melihat bagiannya yang sedikit itu dan dia melihat bagian saudara kembarnya yang banyak.
dia cuma diam dan akhirnya dia cuma nangis. Anak kecil yang usianya paling 2 tahunan ini dia cuma menangis. Ketika anak ini menangis, lalu mamanya menambahkan. Supaya apa? Makanannya tambah banyak supaya enggak nangis maksudnya mamanya itu. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi. Apakah anak yang mendapatkan bagian dari awalnya sedikit dari orang tuanya terus sukacita? Tidak. Anak ini menolak pemberian mamanya dan semuanya diberikan kepada mamanya. Saya melihat tayangan ini miris sebetulnya. Dan itu banyak sekali yang terjadi dan dilakukan oleh orang tua. Orang tua yang tidak adil sehingga membuat sakit hati anaknya. Ada banyak hal-hal yang seperti itu yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada keadilan di sekitar kita, di dalam keluarga kita, di dalam pemerintahan. Hukum terbalik. Kalau kita melihat hakim jaksa memutuskan perkara, seringkali tidak adil. Rakyat kecil berteriak, cuma maling ayam. Hukumannya berat, korupsi yang besar-besaran, hukumnya cuma sedikit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kenal keadilan di dalam dunia ini, di bawah bumi ini, di muka bumi ini. Seringkali kita tidak yakin dan percaya apa itu keadilan. Siang hari ini kita akan mengetahui bahwa Allah ya, kita memiliki Allah yang adil. Allah yang adil, Allah yang benar. Kita memiliki Allah yang adil dan Allah yang benar. Kita akan melihat di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Yeremia 33 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Dia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan, keadilan kita. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan ayat nubuatan. Yeremia adalah seorang imam yang dibesarkan di Anatot. Ia menekankan kekudusan untuk menyampaikan firman dengan keras dan benar. Kita tahu Yeremia yang ada di gambar ini adalah seorang imam yang dibesarkan di Anatot. Tuhan panggil dia. Dia seorang yang penuh dengan kelemah lembutan. Tetapi dia ketika menyampaikan firman Allah, dia benar, dia keras, dan sesuai apa yang Tuhan perintahkan untuk diberitakan, dia beritakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yeremia mendapatkan janji pemulihan untuk keturunan Daud dan keturunan Lewi. Dan seluruh umat di bumi ini, karena berita ini merupakan nubuatan. Kita mengetahui ada penggenapan 2 fakta sejarah.
Yang pertama yaitu kita mengetahui bahwa bangsa Israel hidup dikuasai oleh Babel, mereka dibuang ke Babel. Dan Tuhan berjanji kepada Yeremia, setelah 70 tahun mereka hidup di dalam pembuangan, maka mereka akan kembali ke Israel. Kalau kita melihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun lagi, 7 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang sudah kita baca tadi merupakan penggenapan. Ketika bangsa Israel ada di Babel, di dalam pembuangannya, mengapa mereka diizinkan oleh Tuhan hidup di dalam pembuangan? Karena mereka tidak takut kepada Tuhan, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Sedangkan kita mengetahui Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang indah buat setiap umat kepunyaannya dan khususnya bangsa Israel. Oleh sebab itu, mereka diizinkan oleh Tuhan. Mereka harus pergi di dalam pembuangan di Babel itu. Dan Tuhan katakan di dalam Yeremia 29. Tetapi sebelumnya Tuhan janji di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Aku akan mengembalikan. Aku akan memulihkan. Amin. Dan kita baca tadi bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ketika hidup kita, hidup di dalam ketaatan akan Tuhan. Hidup di dalam rancangannya Allah. Pemeliharaan Tuhan itu akan nyata di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Ketika kita hidup berdiri di dalam hidup perkenanan Allah. Kita hidup di dalam jalannya Allah. Tuhan janjikan penyertaan, pemulihan, sukacita, rancangan yang indah buat anak-anak Tuhan. Itu adalah penggenapan yang pertama. Dan penggenapan yang kedua, kita akan melihat bahwa tunas keadilan. Yesus keturunan Daud. Kita mengetahui bahwa ayat di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-16, 15-16 di situ mengisahkan bahwa Tuhan berjanji akan memberikan tunas keadilan bagi semua bangsa yang ada di dunia ini. Kalau kita melihat di dalam firman Allah, bagaimanakah penggenapan kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tunas keadilan adalah Yesus keturunan Daud. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nubuatan yang dikatakan di Yeremia itu adalah penggenapan daripada Yesus
yang sudah lahir ke dalam dunia ini. Karena dia adalah keturunan Daud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tunas keadilan. Tunas yaitu keturunan raja. Kerajaan keturunan Daud dipotong. Karena apa? Karena keturunan Daud waktu itu hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Allah membinasakan kerajaan Daud. Dan pada tahun 586 sebelum Masehi, jadi Allah membinasakan kerajaan Daud pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan ia berjanji untuk membangkitkan seorang raja dari keturunan Daud yang akan menjadi tunas adil. Nah, setelah itu dinubuatkan di dalam Sakaria 3 ayat yang ke-8b. Di situ dikatakan, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yaitu sang tunas. Kalau kita melihat di dalam gambar ini, di dalam Sakaria 3 ayat yang ke-8, di situ dinubuatkan bahwa sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sakaria 3 ayat yang ke-8. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sesungguhnya kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Tunas adalah keturunan raja. Dan apa yang Tuhan nubuatkan digenapi di dalam Sakaria ini. Sakaria merupakan nubuatan juga dan akan digenapi di dalam Lukas 1 ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-33. Tadi sudah kita baca bagaimanakah seorang perawan Maria melahirkan Yesus. Seorang Mesias yang dijanjikan itu. Kristus yang datang adalah garis keturunan Daud. Melalui kematian dan kebangkitannya, ia menjadi raja atas seluruh umat Allah di bumi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita adalah semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita melihat tunas yaitu keturunan Raja Daud, dikatakan bahwa ketika nubuatan itu dikatakan di dalam Sakaria dan itu digenapi di dalam Lukas. Kalau kita melihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-9, kebenaran yang Allah anugerahkan karena kita percaya kepada Kristus. Kita sebagai umat ketebusan Allah, kita mengetahui bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada kebenaran lagi. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-9, mari kita akan melihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita semuanya yang saat ini percaya kepada Tuhan. Kita boleh memperoleh kebenaran itu. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, karena kita percaya. Percaya kepada Sang Tunas,
Percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang adil. Kita memiliki Allah yang benar. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah dinubuatkan bahwa dia adalah Allah yang adil dan Allah yang benar. Kita menyadari bahwa kita di dalam dunia ini tidak ada keadilan. Tapi kita mengetahui bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia adalah Allah yang adil, terutama khususnya buat orang-orang yang percaya kepada Dia. Pembelaan Tuhan itu luar biasa atas kehidupan kita semuanya. Amin. Dia datang ke dalam dunia penuh dengan kasih. Kalau kita melihat Yesus ketika dicobai oleh orang-orang saat itu, pemuka-pemuka agama. Ketika mereka mendatangkan seorang perempuan berzina. Mereka katakan kepada Yesus, Yesus, ini perempuan berzina, tolong diadili. Mereka mencobai Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus pada mereka? Siapa yang merasa dirinya tidak pernah berdosa, lempari perempuan ini dengan batu. Keadilan Yesus luar biasa buat orang-orang yang menderita. Keadilan Yesus luar biasa buat orang-orang yang dilecehkan oleh mereka. Dan apa yang dilakukan oleh mereka itu? Mereka akhirnya meninggalkan perempuan itu satu persatu dan cuma ada perempuan ini. Dan apa yang Tuhan katakan? Tidak ada yang menghukum engkau. Tetapi Tuhan juga katakan, bertobatlah kamu. Kasih karunia Tuhan. Dia mengasihi orang-orang yang menderita. Tetapi Dia menghukum orang yang bersalah. Amin. Tuhan Yesus tidak membiarkan orang jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan Yesus berusaha menggapai mereka, mengangkat mereka dari lumpur dosa, membawa hidup di dalam kebenaran Allah. Untuk mengenal Dia, untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus juga saat ini mengasihi saya dan saudara-saudara semuanya sidang jemaat di tempat ini. Pembelaan Tuhan Yesus itu luar biasa. Mungkin kita mengalami ketidakadilan di dalam dunia ini. Mungkin kita merasa dilecehkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu baik buat kita semuanya. Meskipun dosa kita seperti apapun juga besarnya. Dia adalah Allah yang mampu membenarkan kita. Dan Dia adalah Allah yang mampu mengadili sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin manusia tidak adil, tetapi Tuhan adil dan kuasanya luar biasa. Firman Tuhan minggu-minggu yang lalu katakan, Allah Maha melihat. Allah El Roi adalah Allah yang Maha melihat setiap kejadian semua umat manusia. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Firman Allah katakan seperti itu. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita hidup di dalam ketidakbenaran waktu yang lalu. Allah Maha baik, Allah Maha benar, dan Dia mampu menguduskan dan membenarkan kita. Amin. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah, kita mau percaya kepada Dia. Kita mau menyerahkan segenap kehidupan kita di dalam campur tangan Tuhan. Dia adalah Allah yang adil dan Dia akan Allah yang membenarkan kita dan Dia yang akan tolong kita.
Meskipun apapun, ada banyak sekali kejadian-kejadian di dalam hidup kita yang mengelukai hati kita. Karena tidak ada keadilan di dalam dunia ini. Tetapi kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah yang saat ini ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Memberikan keadilan dan mampu menolong kita. Amin. Dalam segala perkara, Dia mampu menolong kita. Tuhan yang akan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat contoh daripada Daud ketika dia meratap. Di dalam Mazmur yang ke-7, di situ mengkisahkan tentang dia menyadari bahwa Allah adalah Allah yang maha adil. Dia meratap dengan masalah yang dialaminya di dalam Mazmur 7 ini. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ayat 12. Sudah ayat yang ke-12. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ini merupakan ayat-ayat ratapan Raja Daud. Meskipun Samuel melantik dia, mengurapi dia. Tetapi kita tahu di dalam firman Allah, 10 tahun lamanya Daud menantikan tahta itu. Jadi dia menjadi raja yang tidak bertahta, tidak tinggal di dalam kerajaan. Tidak tinggal di dalam istana. Karena apa? Karena dia diuber-uber oleh bapak mertuanya Saul. Dan khususnya ayat ini dia sakit hati dengan orang yang bernama Kus. Di dalam firman Allah tidak menjelaskan apa yang dilakukan Kus itu. Kus adalah termasuk suku Benyamin. Dan mereka semuanya itu termasuk sekutunya Saul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia sakit hati. Dia merasakan ketidakadilan. Dia merasakan bahwa dia tidak salah. Tetapi dia merasakan himpitan yang luar biasa. Dia tidak mengejar musuh-musuhnya. Dia tidak mengata-ngatakan Kus. Dia tidak berani kepada Saul. Dia tidak mau murka kepada orang-orang yang di sekitarnya. Tetapi yang dilakukan adalah dia meratap kepada Tuhan. Mohon keadilan dari Tuhan. Mohon penghakiman dari Tuhan. Dan dia juga katakan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, introspeksi di dalam hatinya. Tuhan, kalau aku salah, hakimi juga aku Tuhan. Dia katakan seperti itu. Dia tahu bahwa Tuhan yang disembah Daud adalah Tuhan yang maha adil dan benar. Dia akan menghakimi orang-orang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu luar biasa buat kehidupan kita. Mungkin hari-hari yang lalu kita tidak adil. Mungkin hidup waktu-waktu yang lalu kita tercemar. Karena kelakuan kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan. Yakin dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Hidup kita
mendapatkan janji-janji Allah dan penyertaan Allah. Amin. Ketika kita hidup di dalam anugerahnya Allah, ketika kita hidup percaya kepada Dia, hidup kita akan dipimpin oleh Dia. Dan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sadar bahwa kita ini anak Tuhan. Kita berusaha hidup di dalam kebenaran Allah. Kita hidup di dalam pimpinan kuat kuasa Tuhan. Tidak harus setelah itu ketika kita sadar dan percaya sama Tuhan terus langsung kita jadi seperti malaikat-malaikat di surga. Tidak bisa berbuat dosa lagi. Hidup merupakan proses, amin. Amin. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin kenal. Semakin hari kita tahu bahwa Allah itu benar dan Allah itu adil. Dan apapun yang kita lakukan ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah, meskipun orang tidak adil dan orang jahat sama kita, serahkan sama Tuhan. Seperti Daud menyerahkan semuanya di dalam pertolongan Tuhan. Ayat-ayat yang selanjutnya kalau kita melihat, Daud mengucap syukur buat segala keadaan yang sudah diterima oleh dia. Daud mengucap syukur karena apa? Karena dia tahu bahwa dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Dia tidak mau membalas ketidakadilan yang dirasakan oleh dia. Kata-kata cemoohan, kata-kata yang tidak baik, yang tidak enak didengar oleh Daud. Daud serahkan sama Tuhan. Dan cuma Daud katakan, Tuhan adalah hakim yang adil. Dan dia akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah hakim yang adil. Kalau kita melihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan tidak memandang orang. Keadilan dunia bisa salah. Karena memandang kekayaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan pada siang hari ini, Allah tidak pernah membela orang yang salah. Tetapi apa yang benar itu yang dibela oleh Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan hidup dibenarkan oleh Allah. Dia akan membela kita ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah. Amin. Masa-masa sekarang bukanlah masa yang enak untuk kita nikmati. Ada ketidakseimbangan. Ada banyak sekali ketimpangan-ketimpangan. Ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terjadi di sekitar kita. Di perumahankah, bahkan mungkin di gereja, di tempat ini. Ada ketidakadilan. Di dalam pemerintahan, kita melihat semuanya ketidakadilan. Tetapi kalau kita melihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Amin. Jangan main-main dengan perbuatan kita, Bapak Ibu. Kita anak Tuhan Yesus, amin. Kita semuanya di tempat ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kita memiliki Tuhan Yesus. Dan arahan kita adalah apa? Kita bertanding saat ini. Berusaha fokus untuk mencari apa? Hidup di dalam kekekalan. Sampai kapan kita mau hidup di dunia ini?
sementara. Berapa tahun lagi kita hidup? Besok kalau Tuhan Yesus panggil kita, panggilan ada dua, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yang satu ketika kita sudah harus meninggalkan tempat ini dan masuk nanti ke kubur. Di dalam ukuran 1x2 itu termasuk Tuhan datang pada kita. Amin. Bener enggak? Kita harus ninggalin dunia. Kita dipanggil oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua ketika penghakiman besok. Dan kita mengetahui penghakiman Yesus luar biasa. Dia adalah hakim yang adil. Dan dia akan menghakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama kita di dalam dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan main-main dengan hidup ini. Firman Tuhan kita saat ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Mengingatkan dan menyadarkan kita. Suatu saat ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, Yesus sebagai hakim yang adil, dia akan menghakimi kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita hidup di dalam perkenanan Allah. Kalau kita melihat di dalam Wahyu 19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tolong ditayangkan ayatnya. Wahyu 19. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Siapakah pelacur itu? Orang-orang yang hidupnya tidak takut kepada Tuhan. Yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Mereka yang menarik orang-orang anak-anak Tuhan hidup di dalam ketidakbertobatan. Orang-orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tuhan akan menghakimi setiap manusia. Setiap orang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita. Memampukan kita untuk menjadi anak Tuhan yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Firman Allah katakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi yang melakukan firman Tuhan itulah yang Tuhan berkenan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita yakin dan percaya selagi kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan mampu melakukan banyak perkara. Banyak perkara di sekitar kita, Tuhan mampu itu. Dan kita juga menyadari Tuhan hakim yang adil. Dan ketika anak-anak Tuhan hidup di dalam perkenanan Tuhan, ketika Dia menghakimi kita, firman Allah katakan, sabaslah kamu, hai hambaku yang setia. Kita semuanya setia kepada Tuhan, kita semuanya taat kepada Tuhan. Kita mau selalu hidup di dalam kebenaran dan perkenanan Allah. Berusaha hidup di dalam perkenanan Allah. Dia adalah Allah yang benar, Dia adalah Allah yang adil, yang akan membela setiap umat ketebusannya. Perenungan di dalam hidup kita. Coba kita renungkan. Ada banyak sekali ketidakadilan di dalam hidup kita saat ini, kita merasakan itu. Kita putus asa.
Mungkin orang tua tidak adil sama kita. Ataukah kita tidak adil kepada mereka? Orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin dengan bawaan kita dan lain sebagainya. Dan apa yang akan kita lakukan untuk selanjutnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini? Milikilah pengalaman dengan Tuhan. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita bisa rasakan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Pembelaan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kita. Dan siapakah yang menjadi raja di dalam hidupku? Di dalam hidup saya maupun di dalam hidup Bapak, Ibu, sidang jemaat semuanya. Siapakah yang menjadi raja di dalam hidup kita? Tuhan rindukan supaya Dia bertata atas hidup kita. Dan perenungan selanjutnya, mari ikutilah teladan Yesus. Mari musik. Ikutilah teladan Yesus. Dia berbelas kasihan. Dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan, Bapaknya, hidup di dalam dunia ini. Mari kita ikuti teladan Dia. Dia adalah Allah yang adil dan Allah yang benar. Dan kita mau ikuti teladan Dia menjadi orang yang benar dan adil. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Firman Tuhan, pada saat ini kita akan nyanyikan sebuah lagu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan, Yesus yang baik. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Mari sama-sama sidang jemaat bangkit berdiri. Dan bermasuk bagi nama Tuhan yang siang hari ini kita mengenal Yesus sebagai Allah yang adil dan benar. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita dibenarkan oleh karena kasih Tuhan atas hidup kita. Karena kita percaya kepada Dia. Tuhan rindu kita kenal Dia. Kita hidup di dalam kasih-Nya. Hidup di dalam pengenalan kepada Dia. Kita menjadikan Dia raja di dalam hidup kita. Supaya apa? Dia mengatur setiap langkah hidup kita. Kita ikuti teladan Dia karena Dia adil dan benar. Kita menjadi orang-orang yang adil dan benar pada saat ini. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Nyanyikan lagu ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan
Ya Yehova Sidkenu, Allah kebenaran kami, dan Allah yang melakukan keadilan. Engkau yang sudah membenarkan kami dari segala kecemaran dan dosa kami. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dengan harga yang luar biasa, Terima kasih. dengan darah Sang Domba Allah, Sang Firman yang menjelma menjadi manusia, hanya untuk dikorbankan demi menebus dosa dunia, termasuk dosa kami. Dan setelah kami boleh percaya menerima iman di dalam Kristus Yesus, Engkau meteraikan dengan Roh Kudus yang siap menolong kami, memampukan kami untuk melakukan apa yang sudah kami terima. Kebenaran demi kebenaran. Sekalipun kami menyadari kami tidak langsung bisa berbuat banyak kebenaran. Bahkan ketika kami melakukan kebenaran seringkali jatuh Tuhan. Tapi siang hari ini kami bersyukur Engkau membela setiap orang yang rindu melakukan kebenaran. Engkau menghargai setiap air mata yang dilakukan karena melakukan kebenaran. Dan Engkau akan melakukan keadilan-Mu bagi setiap pribadi kami semua yang belajar melakukan firman kebenaran. Walaupun tidak mudah, tapi Roh Kudus Engkau akan menolong kami. Engkau akan menolong kami. Engkau akan menolong kami. Sebagai orang tua, Engkau dapat berbuat adil bagi anak-anaknya. Sebagai pengusaha, berbuat adil kepada karyawannya. Sebagai pejabat pemerintah, dapat berbuat adil untuk mengayomi masyarakat. Sebab itu Tuhan berkati para pemimpin kami yang Kau beri amanah-Mu untuk menjalankan kebenaran. Dari strata yang paling kecil di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dalam pemerintahan. Tuhan, yang Kau dimuliakan lewat perbuatan keadilan, didasarkan kebenaran yang kudus. Meteraikanlah firman-Mu di dalam setiap telinga yang sudah mendengar. Sehingga kami boleh Tuhan menjadi alat-Mu memberitakan kebenaran, memberitakan kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman yang menguatkan kita dan memampukan kita untuk berbuat apa yang seperti difirmankan. Ada kesempatan untuk mempersembahkan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kepada petugas dipersilahkan dan kita akan pujikan pujian yang besar dan Besarlah Tuhan dan layak
memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian dan sebentar kita akan menyaksikan pengumuman dalam sepekan ini. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu Jemaat GPDI House of Worship yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Ian, berikut saya sampaikan kegiatan gereja kita selama sepekan ini. Ibadah ketiga akan digelar di Cabang Tugu pada pukul 4.15 sore dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lucia Pujining Tias. Sekolah Minggu hadir setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi di gedung gereja untuk teens dan di gedung SAP untuk kids. Bulan Januari ini, tema besar sekolah minggu adalah Siapakah Aku? Ditunggu kehadirannya ya anak-anak. Ibadah youth akan diadakan nanti sore pada pukul 6 sore di gedung gereja. Yuk teman-teman youth, ditunggu kehadirannya. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, gereja kita mengadakan doa pagi yang dimulai pada pukul 5 pagi. Mengundang para jemaat untuk bersekutu dalam doa Bidstone setiap hari Selasa yang akan diadakan di gereja pada pukul 6 sore. Setiap hari Jumat juga diadakan ibadah doa Bidstone yang akan digelar di gereja Cabang Tugu pada pukul 6 sore. Kemudian pada hari Sabtu akan diadakan ibadah wanita dimulai pada pukul 4.15 di gereja Cabang Tugu. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mempunyai rencana untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan, dipersilakan untuk segera mendaftarkan diri pada P2N paling lambat 3 bulan sebelumnya. Formulir dapat diambil di sekretariat gereja. Gereja memberikan kesempatan bagi setiap jemaat yang rindu untuk dibaptis. Formulir baptisan dapat diambil di sekretariat gereja. Mari bagi setiap jemaat yang rindu untuk dibaptis dapat mendaftarkan diri. Sekretariat buka pada pukul 8 pagi sampai 2 siang setiap hari Senin sampai Sabtu. Khusus untuk hari Selasa dan Jumat, ada hamba Tuhan yang siap melayani saudara pada pukul 9 pagi sampai 12 siang. Untuk informasi tentang kesekretariatan, bisa menghubungi nomor berikut 0895 2732 6859. Sekian jadwal kegiatan gereja GPDI House of Worship sepekan ini. Kita bertemu kembali dengan penuh sukacita minggu depan di ibadah 1 pada pukul 6 pagi, ibadah 2 pada pukul 9 pagi, dan ibadah 3 pada pukul 4.15 sore di Cabang Tugu. Semua ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang kesulitan membuka cup perjamuan, berikut cara membuka cup perjamuan. Terlebih dahulu, buka plastik penutup roti. Setelah itu, buka segel kertas untuk membuka cup anggur. Tetap jalani protokol kesehatan yang ada, pakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita akhiri dalam doa berkat, adakah yang pertama kali hadir dalam ibadah ini? Ada? Tidak ada? Lalu kemudian yang berikut, seperti yang saya sampaikan juga di ibadah pagi, kita masih ada beberapa kalender bagi jemaat yang mungkin pada saat ibadah tahun baru, keluar kota atau ada acara sehingga tidak mendapatkan kalender tersebut, masih ada tersisa kalender. Bila Bapak Ibu yang belum mendapatkan bisa mendapatkan. Ada yang belum mendapatkan? Ya, 1, 2, siapa lagi? Di belakang nggak kelihatan, oh di atas. Ya, nanti bisa ambil di bagian asar sama ayat untuk awal tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan nanti Bapak Pendeta Marluan yang akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan.
kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Di akhir ibadah kami pada kesempatan siang menjelang siang ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami boleh memuji, mengagungkan Engkau. Bahkan juga kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Allah yang kami dengar Engkau meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami makin mengenal Engkau, bahwa Engkau Allah yang adil. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang terlibat di dalam ibadah siang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memakai kehidupan kami sesuai dengan kehendak daripada Engkau. Bahkan dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Sedemikian juga Tuhan Engkau mengembalikan setiap pengorbanan daripada jemaat-Mu Tuhan sebagaimana janji-Mu. Demikian juga yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati setiap akan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus bersegala kebaikan-Mu. Berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Mari Tuhan Engkau lawat mereka, pribadi lepas pribadi, berikan kesembuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Sedemikian juga secara khusus kami menyerahkan Ibu Pendeta Liana Wati Sustisno ke dalam tangan-Mu. Di dalam usianya yang sudah lanjut, biarlah Engkau yang terus Tuhan memberikan semangat yang baru, roh yang menyala-nyala untuk boleh tetap percaya, berharap kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap anak-anak-Mu yang menghadapi masalah keluarga. Engkau Allah yang membukakan jalan sehingga keluarga anak-anak-Mu boleh dipulihkan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan dalam masalah pekerjaan Engkau tolong Tuhan, bukakan sehingga anak-Mu Tuhan boleh mendapatkan pekerjaan yang layak di hadapan hadirat-Mu. Demikian juga Tuhan yang mengalami masalah dalam keluarga Tuhan, anak-anak Engkau akan tolong Tuhan. Dan juga yang ada dalam studi Engkau berkati dalam segala kebutuhan, keperluan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus bersegala kebaikan-Mu. Tidak lupa juga kami menyerahkan bangsa, negara Republik Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Memberkati bangsa ini ya Bapa. Engkau yang sudah berikan pimpinan yang begitu memperhatikan setiap provinsi, yang begitu membangun Tuhan di mana-mana. Sehingga kemajuan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Sebab itu mari Tuhan Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kemampuan terus Tuhan. Selama pemerintahan yang masih tersisa dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Nah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus,
terimalah berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Anak di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara kita mulai sejak siang hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.